Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen LPTK UIN Sunan Kalijaga, yang terhormat para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rabbani. Saya adalah mahasiswa PPG PAI BIS 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404113327. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 yang berjudul Hidup Lebih Manfaat dengan Menghindari Riya, Sum'ah, dan Takabur. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian semua? Kantongnya baik gak? Gak apa-apa walaupun kantongnya nggak baik, yang penting hati dan jiwa raganya baik semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi mohon dipersiapkan, dan sebelumnya silakan buat ketua kelas dipimpin dulu untuk membaca doa. Sa'in ikra du'a'u syiratul fatihah. Yang kai salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Bapak akan absen terlebih dahulu. Bagi yang dipanggil namanya berdiri. Oke. Faisal Fadila, Muhammad Akbar, Muhammad Halif, Siti Maulida, Salwatunisa, Febiana Sri Mulyani. Sebelum belajar, biar semangat, biar gak ngantuk, kita berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk anak hebat, tepuk siswa hebat. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Siswa hebat, siswa hebat, siswa hebat. Siswa cerdas, siswa cerdas, siswa cerdas. Saling hormat, saling jaga, saling bantu, saling bantu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, sekali lagi coba konsentrasi. 1 tepuk, 2 tepuk, 3 tepuk, 4 tepuk, 5 tepuk, 2 kali 5 tepuk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait riya, sum'ah, dan takabur. Nah, riya, sum'ah, dan takabur itu merupakan sifat yang tercela, yang memang tidak boleh kita miliki. Ada yang tahu nggak kenapa kita tidak boleh riya? Dijauhi sama teman. Terus kalau kita sombong, takabur, apa yang akan kita dapatkan? Dijauhi juga. Selain itu, Allah seneng nggak sama orang yang sombong? Jadi selain mendapatkan cacian dan hinaan dari manusia, orang yang riya, sum'ah, dan takabur juga akan mendapatkan azab dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang ini adalah yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian riya, sum'ah, dan takabur. Yang nomor 2, kita perlu tahu dalil-dalil yang berkaitan dengan ketiga sifat tersebut, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, kita belajar menjelaskan dampak negatif dari riya, sum'ah, dan takabur. Yang terakhir adalah memahami cara menghindarinya. Berikan aku pendapatmu tentang riya, sum'ah, dan takabur. Riya itu apa sih? Pamer. Pamer apa?
Amal ibadah. Pamer kebaikan, pamer ibadah. Terus mengapa riya dan sum'ah dapat merusak pahala? Tadi sudah dijelaskan karena Allah tidak suka. Kalau Allah tidak ridho, maka hidup kita tidak akan mendapatkan barokah. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari takabur, sifat takabur dalam kehidupan sehari-hari? Berarti kita harus apa? Harus rendah hati. Harus sadar bahwa semua ini hanya milik Allah. Kita semua hanya titip. Kalau titipan itu biasanya kalau nggak ninggalin duluan bakal ditinggalin duluan. Contohnya, nggak sedikit orangnya masih hidup, hartanya udah habis. Bahkan kebalikannya, tidak sedikit hartanya masih banyak tapi orangnya sudah meninggal. Jadi semuanya hanya titip. Semuanya datang dari Allah, suatu saat akan kembali kepada Allah. Manusia akan mati. Kayak lagu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jadi semuanya bakal mati. Karena apa? Ada hadis qudsi yang mengatakan al-kibriya'u libasi. Allah mengatakan kesombongan itu adalah pakaian Allah. Jadi yang berhak memakai pakaian sombong bukan manusia, bukan hewan, bukan jin, bukan malaikat, tapi yang berhak menggunakan pakaian sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita jelaskan lagi secara singkatnya terkait riya. Riya memamerkan atau menunjukkan amal kebaikan dengan niat untuk mendapatkan pujian, sanjungan atau penghargaan dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh riya, kamu dengan sengaja sedekah kepada orang di suatu tempat, di situ lagi banyak orang berkumpul, dengan sengaja pamer kebaikan kamu. Cik Haji, nih abdi bade, misal abdi bade sedekah 100 juta aja. Nah itu termasuk perilaku riya. Karena menunjukkan amal kebaikan dengan niat mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang kedua adalah sum'ah, membicarakan atau memperdengarkan amal kebaikannya kepada orang lain. Kalau tadi memamerkan, kalau sum'ah itu membicarakan kebaikan kita. Misal kamu lagi ngerumpi nih, biasanya cewek-cewek suka kumpul ya, sambil nyeblak, sambil bikin cilok. Tiba-tiba teman kamu ada yang bilang, kemarin gua udah sedekah loh ke masjid 50 juta. Nah itu sum'ah. Jadi membicarakan kebaikan yang sudah kalian lakukan kepada orang lain. Yang berikutnya adalah takabur, sombong, membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Ada keterangan yang mengatakan man qala solihun fahuwa tolihun. Barang siapa yang mengatakan dirinya baik, maka sejatinya dia buruk. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Materi kita pada hari ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa, saya ingin kalian masing-masing kelompoknya membuat proyek mind map digital. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, kita pelajari dulu cara membuat mind map digital. Kita menggunakan aplikasi Canva. Sudah install semua Canva-nya? Oke. Ya, cara penggunaannya kita perhatikan terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Canva-nya. Di sini kita bisa menggunakan template. Cari saja mind map. Atau bisa menggunakan atau mendesain manual. Tergantung dengan kreativitas dan imajinasi kita. Nah, walaupun template juga sama, tetap bisa kita kreasikan sesuai dengan imajinasi kita. Maka silakan kalian secara berkelompok membuat proyek, buka aplikasi Canva-nya masing-masing. Silakan, dipersilakan handphonenya dikeluarkan. Yang perlu kamu perhatikan dalam membuat proyek mind map ini adalah yang pertama pengertian, yang kedua dampak negatifnya, yang ketiga dalil-dalilnya, yang keempat cara menghindarinya.
masing-masing kelompok membuat 3 mind map. Pertama untuk riya, yang kedua untuk sum'ah, dan yang berikutnya adalah takabur. Bisa dimengerti? Durasinya kita tentukan. Kita susun waktu pengerjaan proyeknya. Kira-kira 15 menit cukup? Oke, cukup. Jika memang sudah cukup, silakan bekerja sama membuat proyek mind map dengan menggunakan Canva. Terus yang lainnya bekerja sama untuk mencari referensi materi dan dalilnya. Untuk pengerjaannya kita mulai dari sekarang. Silakan saling berdiskusi membuat proyeknya masing-masing. Silakan. Ya, itu dibuka aplikasi Canva-nya. Yang lain boleh cari referensi. Nah, Canva ini sangat membantu kita sebagai pelajar maupun guru dalam membuat ataupun mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Ingat, hasilnya akan kalian presentasikan nanti setelah pembelajaran ini. Tolong dibagi tugas buat teman-teman kelompoknya yang akan menjelaskan pengertiannya siapa, yang akan menjelaskan dalilnya siapa. Tolong diperhatikan agar ketika ditampilkan di layar proyektor warnanya tidak terlalu kontras dan tidak terlalu gelap. Oke, sudah semuanya nih, sudah masuk semua proyeknya. Nah, ini adalah, kalau di handphone ada aplikasi spin the wheel, kalau website banyak. Saya pakai ini wheelofnames.com. Oke, sudah siap? Siap. Kira-kira siapa yang akan beruntung dapat tiket umroh? Oh, bukan tiket umroh. Ya, silakan. Presentasi Ria. Ya, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang riya. Silahkan. Ya, untuk pengertian riya adalah sifat pamer dalam beribadah atau beramal, yaitu melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi agar dilihat, dipuji atau dihormati oleh orang lain. Sifat ini termasuk akhlak tercela karena merusak keikhlasan dalam beribadah. Ya, sip. Cara menghindari sifat riya. 1. Niatkan semua perbuatan yang akan Allah. Ini mind map-nya, tugasnya siapa yang ngerjain? Semuanya atau satu orang aja? Semuanya. Ya, elemen yang digunakannya juga cukup menarik dan masih terbaca oleh kita semua. Berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Di 2 kelompok saja dulu yang presentasi pada pertemuan sekarang. Ini orang yang beruntung adalah kelompok 4. 2 ya, kelompok 2 tentang sum'ah. Dipersilakan yang mempresentasikan sum'ah untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Pertama yaitu adalah pengertian sum'ah. Pengertian sum'ah adalah sifat seseorang yang menyiarkan atau menceritakan amal ibadah atau kebaikannya agar didengar dan dipuji orang lain. Akan duduk. Berikan tepuk tangan lagi buat teman-temannya. Kita mau evaluasi pengalaman kita dalam membuat proyek pada hari ini. Nah, silakan, ini ada lembar refleksi untuk kalian isi. Jika sudah, nanti boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Baik, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah
kita tahu apa itu riya, kita tahu apa itu sum'ah dan takabur. Juga kita tahu perbedaannya, kita tahu cara ataupun cara menghindarinya, kita tahu salah satu sifat ataupun contoh karakter yang sesuai dengan dengan riya, sum'ah ataupun takabur. Silakan dari kalian masing-masing saya akan panggil. Pilih kotak yang ada di layar ini. Saya yakin kotaknya ini banyak harta karunnya. Bisa jadi mobil, bisa jadi motor, ya, tiket umroh, walaupun cuma manasik, ya. Raihan, Okta, silakan pilih harta karunnya. Dapat apa nih Raihan? Nomor 10 harta karunnya. Sebutkan salah satu dampak negatif dari riya. Hilangnya amal pahala karena tidak ikhlas pada Allah. Hilangnya amal pahala karena tidak ikhlas, betul gak? Betul. Tepuk tangan buat Rehan. Sawatun Nisa, silakan dipilih harta karunnya. Nomor apa? Nomor berapa? Kenapa nomor 6? Oh, seru aja. Seru aja. Nomor 6 seru. Oke, hadiahnya. Bagaimana cara menghindari sikap riya? Perbaiki niat untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya riya, sum'ah, takabur, cara memperbaikinya, cara menghindarinya sama-sama kita meluruskan nih. Meluruskannya. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Oke, sedikit informasi untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas terkait kebalikan dari akhlak tercela yang tadi. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika memang ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan nggak? Dimaafkan ya. Terima kasih. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Jika ada sumur di ladang, jangan lupa membeli tomat. Jika ada umur yang panjang, jangan lupa lebih semangat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa. Sa'id ikra du'a'u syiratul an. Audio Jungle.